Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam namo budaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Di sini kami ingin mengerjakan konteks implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dengan topik berita bohong atau hoax. Sebelum memulai menjelaskan materi kami dari kelompok I kelas 57 Pendidikan Pancasila ingin memperkenalkan diri. Anggota dari kelompok I kelas 57 Pancasila yang pertama yaitu Rani Angelin Julianto, yang kedua Ima Ainur Roma, yang ketiga ada Maya Alia Sofia Anggraini, dan yang keempat ada saya sendiri, Jeremy Rade Mikael Nenggolan. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Masalah yang sering muncul yaitu banyaknya beredar berita-berita bohong di berbagai macam media. Banyak masyarakat mudah percaya dengan berita tersebut tanpa mengetahui atau meneliti sumbernya, sehingga mereka turut serta ikut menyebarkan berita tersebut. Jadi berita bohong yang pertama yaitu menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan antar satu sama yang lain. Tidak ada sumber berita yang jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi. Informasi bersifat menyerang, berat sebelah, dan tidak netral. Memiliki judul provokatif yang tidak sesuai dengan isi berita. Memaksa untuk membagikan berita tersebut agar viral. Berita yang diluncurkan tidak menyeluruh, ada fakta yang disembunyikan, dan memelintir informasi yang diberikan oleh sumber terpercaya, menggunakan data atau foto fiktif agar berita yang ditulis dapat dipercaya, memanipulasi fakta yang sebenarnya, dan ditulis oleh media yang tidak kredibel. Contoh berita hoak yaitu Ratna Sarumpait. Berita hoak ini pernah viral pada tahun 2018. Berita ini masuk dalam peringkat pertama yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat. Hoak yang disampaikan dalam berita adalah penganiayaan Ratna Sarumpait. Berita ini menampilkan bukti sebuah foto yang memperlihatkan wajah Ratna Sarumpait seperti memar dan bengkak. Awalnya, hoak ini disebarkan melalui Facebook yang diunggah pada 2 Oktober 2018. Setelah itu, berita juga sempat tersebar dengan cepat di Twitter. Bahkan beberapa tokoh politik juga menanggapi dan membenarkan adanya penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait tanpa verifikasi kebenaran kasus tersebut. Lalu, setelah mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat, polisi menyelidiki berita yang beredar tersebut. Setelah diselidiki, maka didapatkan hasil bahwa berita tersebut adalah hoak. Wajah bengkak yang terjadi pada Ratna Sarumpait merupakan efek dari operasi, bukan sebuah penganiayaan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akar permasalahan, kurangnya pengetahuan tentang berita yang benar dan salah, adanya rasa malas dari masyarakat untuk meneliti maupun membaca berita sehingga hanya berfokus terhadap headline berita saja. Saya kembalikan ke teman saya. Yang selanjutnya yaitu dampak berita bohong bagi masyarakat, bahkan di kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, informasi ditelan secara mentah-mentah sehingga menimbulkan berbagai macam opini atau perbedaan pendapat sehingga dapat memicu terjadinya pertikaian di dalam masyarakat. Yang kedua, publik atau masyarakat dapat tertipu sehingga terjadinya sebuah pertikaian bahkan kericuhan dan dapat memakan korban jiwa. Yang ketiga yaitu waktu akan terbuang secara sia-sia. Begitu panjang waktu yang digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berbau positif. Kalau kita mengikuti atau follow up terus berita bohong tersebut, maka pikiran kita nggak akan pernah maju. Yang keempat yaitu perubahan pola pikir dan sikap masyarakat yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan konten berita bohong tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik itu secara data maupun logika. Isu kebohongan tersebut akan membuat kepanikan karena latar belakang pendidikan dan karakter setiap orang itu berbeda-beda. Yang kelima yaitu masyarakat menjadi terpecah belah. Isu SARA dalam konten berita bohong ini memang sangat menarik dan digunakan untuk menyebabkan kebencian pada suatu suku, golongan, atau agama tertentu. Kita tentu tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hidup di tengah keberagaman, dan hal ini tentunya tidak tepat dan bisa memecahkan persatuan bangsa. Selanjutnya, baik, sila yang berkenaan dengan berita hoax, yaitu pada sila yang ketiga. Sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Dampak dari berita bohong ini sangat amat berkenaan dengan hancurnya persatuan Indonesia, persatuan yang sudah dipupuk oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika yang tertuang pada Pancasila itu sendiri. Kebebasan berekspresi memang sangat diperlukan oleh masyarakat, apalagi menanggapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita. Tetapi, bila berita bohong terus dibiarkan, akan menimbulkan kebebasan yang kebablasan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya.
Baik, selanjutnya produk hukum yang mengatur tentang berita bohong. Yang pertama yaitu adalah Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang sering kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Jika diklasifikasikan lebih kecil, maka dapat disimpulkan seperti berikut. Yang pertama, jika berita bohong bermuatan kesusilaan, maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang kedua, jika bermuatan perjudian, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, jika bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang ITE. Yang keempat, jika bermuatan pemerasan dan atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang ITE. Yang kelima, jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara, dipidana berdasarkan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang keenam, jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang ITE. Produk hukum yang kedua yaitu Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Yang ketiga, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saran atau solusi untuk masalah ini yaitu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat supaya jangan percaya dengan berita yang beredar dan berita harus dapat dibuktikan kebenarannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya undur diri. Salam sejahtera dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.